Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Nenda Sutmadoriana dengan NIM 123460019 dari program studi teknik perkeretaapian. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi berkembang semakin canggih, yang dimana manfaatnya dapat kita rasakan bersama, yakni salah satunya adalah kemudahan untuk kita mendapatkan sebuah informasi. Namun, kemudahan itu beriring dengan adanya bahaya di dunia digital atau internet. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan salah satu jenis tindakan kejahatan di dunia internet yang terjadi di masa lalu dan cukup menggambarkan dunia, yakni kasus perubahan arah satelit yang dilakukan oleh Jim Giovedi. Untuk secara lengkapnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dengan 123.613 dari teknik perkeretaapian. Perkenalkan, nama saya Putra dengan 123.21030 dari prodi teknik sipil. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Kristian Toma dengan NIM 123.21028 dari prodi teknik sipil. Perkenalkan, nama saya Krishna Pratama dengan NIM 123.21035 dari prodi teknik sipil. Perkenalkan, nama saya Siti Sumadedi dari Prodi Teknik Geomatika dengan NIM 123.230020. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi manfaatnya sangat dapat kita rasakan saat ini, seperti kita dapat memperoleh informasi lebih cepat, lebih baik gitu. Namun perkembangan itu tidak lupa lagi berasal dari inovasi-inovasi. Salah satunya adalah satelit-satelit yang mungkin orbit bumi itu dalam membantu menunjang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia ini. Kita akan membahas salah satu peristiwa yang terjadi pada masa lampau 2009 lalu, di mana ada salah satu satelit milik negara asing yaitu Cina yang diretas oleh hacker Indonesia. Beliau bernama Jim Giovedi, adalah seorang ahli dalam sistem komunikasi. Beliau lahir pada tahun 1997, 28 Mei di Bandar Lampung. Beliau lulus pada SMA pada tahun 1998 sampai 1999 dan sekarang berprofesi sebagai flowchart di 2 perusahaan. Kompetensi yang dimiliki beliau hingga mampu untuk meretas atau bahkan merubah orbit dari sebuah satelit. Di antaranya beliau memiliki keahlian teknikal yang memungkinkan beliau dalam spesialis keamanan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Yang kedua, beliau memahami teknologi satelit, di mana hal tersebut sangat membantu beliau untuk meretas atau bahkan memasuki sistem-sistem satelit, yang salah satunya dibuktikan dengan beliau meretas satelit milik Cina dan merubah arahnya. Dan ketiga, reputasi beliau di industri keamanan cyber, di mana beliau dinobatkan sebagai chef yang hacker terbaik di Indonesia. Motivasi beliau melakukan hal tersebut ada 3, yakni pertama, menguji keamanan cyber milik Cina untuk membuktikan bahwasanya Cina tidak bisa bergantung 100% kepada keamanan cybernya atau percaya 100% kepada keamanan cybernya, karena beliau dapat membuktikan beliau mampu membobol atau meretas sistem Cina, bahkan sampai menggeser satelitnya, merubah orbitnya. Yang kedua adalah keinginan untuk melakukan inovasi. Menurut saya, hal yang mendasari beliau sebagai ingin melakukan inovasi terhadap perkembangan teknologi, yaitu khususnya pada bidang satelit, itu sangat bagus. Karena dengan demikian, perkembangan teknologi yang berada di bumi ini secara global akan lebih baik dan lebih meningkat ketika kita sering melakukan inovasi-inovasi yang lebih baru. Yang ketiga, sebagai bentuk post-test atau bentuk ujian, yaitu menguji di mana keamanan dari server Cina sendiri atau keamanan dari satelit-satelit Cina yang bertujuan untuk menemukan di mana kesalahan, bug, dan menemukan solusi-solusinya. Kejahatan pergeseran satelit bisa dilakukan oleh Jim Giovedi karena ia telah menemukan celah dalam sistem navigasi satelit Cina yang memungkinkannya untuk memanipulasi posisi satelit tersebut. Setelah itu, dia berhasil memasuki zona terlarang dalam kurun waktu yang cukup lama. Tidak hanya memasuki zona terlarang, dia juga telah mempelajari sistem serta prosesnya. Setelah itu, Jim Giovedi berhasil memanipulasi perubahan koordinat satelit sehingga membuatnya bergeser dari orbit aslinya.
Selanjutnya, teknik yang digunakan Jim Geovedi dalam peretasan satelit yaitu dengan signal spoofing atau cara memberi sinyal palsu pada satelit agar bergerak sesuai keinginan pengguna, serta GPS jamming atau cara melakukan interferensi untuk memutuskan sinyal GPS, serta juga ada GPS spoofing atau pemberian informasi GPS palsu kepada penerima. Dan yang terakhir, penetrasi satelit atau memantau, bereksplorasi, serta mengakses satelit dengan mengikuti jalur kelemahan dan vulnerability tertentu. Dampak pada hubungan internasional. Yang pertama, dukungan. Cyber Security Indonesia mendukung aksi tersebut dan melihat inisiatif ini sebagai kebanggaan bagi Indonesia. Yang kedua, protes dari Cina. Tiongkok menganggap aksi tersebut sebagai pelanggaran terhadap keamanan mereka. Yang ketiga, kerjasama lebih erat. Mendorong Indonesia dan Cina untuk meningkatkan sinergi dan buka kerjasama yang erat dalam berbagai bidang tersebut termasuk keamanan siber. Selanjutnya yaitu respon pemerintah. Yang pertama itu mengutuk tindakan. Mengutuk tindakan ini pemerintah Indonesia membantah keterlibatannya terhadap insiden tersebut. Namun sekaligus menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia yang menjunjung tinggi hubungan baik dengan negaranya. Yang kedua, menjalani komunikasi. Menjalani komunikasi ini mengadakan pertemuan dengan kondusif, mewadahi konsultasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Yang ketiga itu meningkatkan keamanan siber. Keamanan siber ini pemerintah memfokuskan perhatiannya terhadap pengembangan teknologi keamanan siber. Selanjutnya, kritik dan apresiasi dari masyarakat. Yang pertama ada apresiasi cyber community. Sebagian besar community pencinta cyber mengapresiasi atas keberhasilan penggeseran satelit yang dilakukan oleh Jim Geovedi. Yang kedua, protes dari berbagai pihak. Hal tersebut dicap sebagai tindakan merugikan dan tidak etis di mata hukum internasional. Yang ketiga, pandangan dari tokoh ilmuwan. Ilmuwan menganggap bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan bencana dan membahayakan keamanan masyarakat internasional. Sekian, cukup. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bersama bahwa teknologi Cina tidak bisa diandalkan sepenuhnya dalam operasi keamanan nasional. Dalam tanda kutip, dapat kita katakan bersama bahwa secanggih-canggihnya teknologi Cina tidak menjadi jaminan keamanan dari sistem teknologi tersebut. Hal inilah yang dilakukan oleh Jim Geovedi yang berhasil meretas sistem dan menggeser satelit milik negara Cina, yang mana tidak semua ahli dapat melakukan hal ini. Tak hanya itu, Jim Geovedi melakukan hal ini juga karena ia memiliki keinginan inovasi baru pada teknologi satelit dan navigasi. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat dan sedikit menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.